Halo, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita sebagai orang percaya harus menjaga tubuh kita ini sebagai bait Allah. Jangan sampai kita tidak menjaga tubuh kita. Nggak ada penguasaan diri, nggak ada pengendalian diri. Tubuh ini ada batasnya. Kalau kita jaga pola makan kita, kalau kita lapar artinya tubuh kasih warning, butuh makan ini. Kalau kita udah lapar artinya tubuh perlu makanan. Kalau kita sudah ngantuk artinya tubuh kasih warning, perlu istirahat. Makan secukupnya, jangan berlebihan. Berhenti kalau sudah kenyang, jangan bablas terus. Kalau kita ini kena makanan yang enak-enak karena termakan oleh iklan, ada makanan murah, ada promo, dan kita makan terus-terusan, ujungnya tubuh kita akan kena sakit penyakit. Kalau tubuh ini kena sakit penyakit, yang rugi diri kita sendiri. Kita mesti jagain, kita mesti minta hikmat Tuhan. Jangan sampai karena pola makan kita yang salah, akhirnya umur kita pendek. Harusnya kita bisa melakukan banyak hal. Selama kita tinggal di bumi, umur panjang, jadi berkat bagi banyak orang dan mengerjakan banyak hal yang Tuhan percayakan. Tapi karena pola makan kita ini sembarangan dan sembrono, pola hidup kita sembarangan dan sembrono, apa yang terjadi? Akhirnya umur kita pendek. Ini jadi tempat tinggalnya Tuhan. Tubuh kita menjadi bait Allah. Kita mesti jagain begitu rupa. Kita harus tanggung jawab dalam hal ini, supaya Allah tetap tinggal selama kita di bumi. Semakin hari semakin dipakai Tuhan. Semakin hari semakin dipercayakan perkara besar. Ada hukum tubuh. Hukum tubuh ini jangan dilawan. Kalau engkau melawan hukum tubuh, kamu makan sembarangan dan pola tidurmu sembarangan dan sembrono, ujungnya tubuhmu yang akan kena beberapa hal yang tidak menguntungkan. Kita harus jaga tubuh ini dengan baik. Kata dokter, kalau lebih baik kita bisa tidur jam 10, paling lambat setengah 11. Sebab dari jam 11 sampai jam 1, menurut jurnal kedokteran, tubuh kita ini memproduksi antioksidan dan mendetok, menghasilkan detok, membersihkan semua racun-racun. Nah, itu yang penting. Kita harus jaga tubuh ini. Saya ini punya kesalahan bertahun-tahun, dari sejak 2008 tidak pernah tidur malam. Tidur saya pagi jam 5, kadang jam 6. Dan ternyata resikonya dalam diri saya sendiri. Apa yang terjadi? Ya saya kena beberapa hal, darah tinggi dan lain sebagainya. Sekarang sudah mulai, pola hidup saya mulai teratur, saya jaga pola makan saya, tidur saya teratur. Bapak Ibu juga harus yang sama, melakukan yang sama. Jangan sampai kesalahan saya terulang atas kehidupan Bapak Ibu. Ada hukum tubuh yang kita mesti belajar taat melakukannya. Kalau engkau melawan hukum, hukum gak jadi pembelamu, tapi hukum melawan. Semua hukum itu kalau kita lawan, ujungnya apa? Hukum gak menjadi pembela kita, tapi hukum menjadi lawan kita. Seperti kita nyetir mobil, lampu merah kita terabas. Gak taunya pasti kena tilang. Kenapa? Karena kita melawan hukum. Hukum tidak menjadi pembela kita. Sama seperti hukum tubuh. Kalau kita melawan hukum tubuh, ujungnya apa? Kita makan sembarangan, ada promo makan enak, ada iklan-iklan media sosial, makan murah, makan enak. Kita cobain semuanya, yang tepung-tepung, yang berminyak-minyak. Kita nggak jaga, nanti penyakit akan datang. Penyakit akan mendatangimu. Kita meski ada pengendalian diri lewat lidah bibir kita ini. Ini hukum tubuh. Hukum roh pun juga sama. Kalau engkau menabur, pasti engkau menuai. Engkau nabur keintiman dengan Tuhan, engkau akan menuai urapan, pengaruh, otoritas, dan kuasa. Karena prinsip kerajaan Allah, setiap perkara kecil pasti Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Semakin kita membangun keintiman dengan Tuhan, semakin Tuhan akan percayakan dalam hidupmu hal yang ilahi, hal yang ajaib. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya, hidupmu akan dipakai Tuhan dan memiliki umur panjang, semakin luar biasa dan semakin diberkati, semakin menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup. Dan God bless you.